Bulan suci Ramadan bisa menjadi momentum semangat berbagi kepada sesama. Pos Indonesia mengajak dan mendorong semangat kepada seluruh masyarakat untuk berbagi dalam wujud nyata nilai-nilai Islam, dan berikut selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi baik, generasi postpay. Ramadan merupakan bulan suci yang penuh berkah sekaligus kesempatan untuk berbagi dengan sesama. Dalam semangat kebersamaan, berbagi menjadi wujud nyata dari nilai-nilai Islam yang lebih dalam. Pos Indonesia sebagai perusahaan yang telah berkiprah hampir 3 abad memiliki peran penting dalam mendorong semangat berbagi melalui berbagai layanan programnya. Dari layanan pengiriman zakat, infak, sedekah, dan pengiriman bantuan sosial. Bagaimana Ramadan menjadi momentum memperkuat keadilan sosial dan berbagi? Kita akan membahasnya bersama Ustadz Zaki Mirza. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah Ustadz. Ustadz, dalam momentum Ramadan ini, apa sih makna dari momentum Ramadan? Apakah ini menjadikan momentum Ramadan seperti ritual atau hanya kegiatan-kegiatan yang hanya dinikmati setahun sekali bagi umat Islam? Iya, baik, kita coba ambil makna dari secara linguistik bahasa ya. Ramadan itu diambil dari akar katanya aromat. Aromat itu artinya kalau orang Arab ketemu batu yang panas banget di tengah gurun pasir, kalau ada kertas dia kebakar, kita pegang juga jadi melepuh. Nah, itu orang Arab bilangnya aromat, batu yang cepat membakar apapun yang ada di atasnya. Nah, secara istilahan, Ramadan artinya adalah ibadah-ibadah yang secara ritual harusnya mampu menghanguskan semua dosa-dosa kita. Sehingga secara sosial kita menjadi manusia lebih baik lagi. Nah, Ramadan ini kan juga disebut sebagai bulan pelatihan. Berarti nilai-nilai kesabaran, terus juga nilai-nilai kepedulian dan kedisiplinan. Nah, bagaimana makna dan momentum Ramadan ini terus bisa menjadi implementasi bagi kehidupan manusia. Tadi tidak hanya di Ramadan, tapi di kehidupan selanjutnya, Ustadz. Betul. Makanya nama bulan setelah bulan Ramadan itu bulan Syawal. Syawal itu bahasa Arab artinya peningkatan. Peningkatan yang secara momen dia terus lebih baik gitu loh. Maka bulan Syawal adalah bulan di mana pembuktian kita, ibadah-ibadah ini ritual yang kita lakukan selama bulan Ramadan, dari mulai puasa, tarawih, iktikaf, tadarus, itu harus punya efek yang positif dalam peningkatan selama bulan Syawal dan 1 tahun ke depan. Jadi betul yang baginda Rasulullah sampaikan, waqalan Nabi, beliau bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Pokoknya orang yang puasanya betul-betul lillahi ta'ala tuh udah dosa yang sebelumnya diampunin, tapi setelah Ramadan dia tertuntut untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Nah, dalam masyarakat modern saat ini yang serba cepat ini, bagaimana kita dapat melawan distraksi dan benar-benar memanfaatkan Ramadan ini sebagai momentum untuk kita merefleksi diri, Ustadz? Ya, jadi dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang udah nggak ada alasan lagi tuh kita nggak mau sedekah, nggak bisa zakat, nggak bisa infak, udah nggak bisa karena dimanapun kan kita udah bisa online. Mungkin dulu orang sedekah itu harus ke masjid-masjid, harus ke pesantren, rumah tahfiz. Sekarang udah enggak, udah lewat tangan, lewat jari jemari kita udah bisa langsung zakat, sedekah, infak secara online. Kenapa? Jangankan yang secara online ya, kita baru niat nih. Innamal a'malu binniyat. Kita baru niat aja nih mau sedekah ke masjid. Tiba-tiba nggak ada umur, meninggal. Niatnya udah sampai tuh. Itu udah jadi amalan ya, udah Ustaz, jadi ya? Amalan. Karena yang namanya niat itu kan memancing kun fayakun ya Allah. Apalagi ini kita dengan teknologi yang canggih. Udah tinggal pencet, transfer, selesai. Jadi udah nggak ada alasan lagi untuk kita tidak berbuat baik dengan zaman yang sudah sangat canggih. Betul. Generasi baik, generasi postpay. Di Pos Indonesia ini kan juga mempunyai aplikasi yang tadi sempat Ustadz sampaikan bahwa memang nggak ada lagi sih sebenarnya alasan untuk kita bisa melakukan berbuat baik dan peduli antar sesama. Betul. Nah, Ustadz melihat bahwa platform yang dimiliki Pos Indonesia, mereka mempunyai postpay untuk penyaluran zakat, infak, sedekah. Nah, apakah dengan aplikasi ini bisa dilakukan oleh umat Muslim? Nah, seperti apa hukumnya menurut pandangan Islam, Ustadz? Iya, jadi
salah satu kewajiban orang yang sholat, setelah sholat, dia tidak hanya khusyuk dalam sholatnya, tapi sempurnakanlah sholat dengan berzakat, dengan berinfak dan sedekah. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Di semua ayat-ayat tentang sholat, pasti Allah ikut sertakan dengan berbagi, dengan peduli. Jadi kesempurnaan sholat kita ya ketika selesai sholat, kita coba pikirin nih, aduh, jangan-jangan masih banyak orang yang kemampuannya tidak seperti kita. Udah, ambil handphone, buka aplikasi apa tadi? Postpay. Postpay. Tinggal cari yang mau bersedekah. Dengan yang mau Postpay, berinfak. semua urusan jadi lebih mudah. Jadi bermanfaat. Postpay emang paling Kecanggihan zaman ini ternyata bisa membuat kita mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Oke. Nah, Ustadz sendiri melihat nilai-nilai Ramadan, terus juga dengan implementasi yang bisa kita lakukan dengan mudah, khususnya dengan aplikasi Postpay ini. Ustadz Zaki Mirza melihat apa yang sudah dilakukan Pos Indonesia ini seperti apa, Ustadz? Saya melihat dari saya zaman kecil ini kan identik dengan pos ya, apalagi sekarang udah ada Postpay gitu loh. Jadi mari sama-sama kita rubah mindset bahwa Postpay pun bagian dari aplikasi berteknologi canggih yang bisa menjadi jembatan sedekah, infak, dan zakat kita. Jadi nggak usah repot-repot lagi sekarang. Oke, dan itu bisa menjadikan bagian dari makna Ramadan. Betul. Terakhir, Ustadz, Ya. apa pesan singkat Ustadz untuk mereka yang menjadikan Ramadan ini menjadi lebih bermakna dan mempunyai nilai khususnya, Ustadz? Mari kita jadikan gadget kita ini sebagai sesuatu yang bermanfaat. Jangan sampai gadget itu, kan gadget ini dia ibarat pisau. Tergantung yang makainya siapa ya. Kalau yang makainya ibu-ibu, insya Allah tuh buat motong leher ayam gitu kan, buat motong wortel jadi sayur sop. Tapi ketika di tangan yang salah, oh justru leher teman sendiri bisa jadi korban. Teknologi pun sama. Jadi mari kita manfaatkan teknologi ini untuk menjadi berkah, memberkahi hidup kita dengan teknologi yang canggih. Oke, Gitu. jadi memanfaatkan teknologi dengan baik dan insya Allah mendapatkan berkah dari Allah SWT. Nah, itu dia. Tentunya, ya. Terima kasih Ustadz untuk obrolan yang menarik ini. Semoga apa yang menjadi harapan kita sebagai muslim yang baik tentunya memanfaatkan teknologi dengan baik dan menjadikan momentum Ramadan ini untuk berbuat kebaikan. Amin, amin. Generasi baik, generasi Postpay. Demikian bincang-bincang saya dengan Ustadz Zaki Mirza. Sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak, wabarakatuh. Ustaz. Siap. Masya Allah.